acara ini tidak bisa terlaksana, Bapak dan Ibu, dan memang untuk acara ini terkesan kita batasi face to face karena memang protokol COVID-19, dan tentunya kita tidak ingin juga informasi ini tidak tersebar secara luas, maka kita buka saluran live melalui Facebook KBRI Singapura, sehingga bisa ditonton tidak hanya oleh teman-teman yang ada di Singapura, tetapi juga teman-teman yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi warga negara Indonesia di seluruh dunia ataupun warga negara asing yang akan datang ke Indonesia. Nah, teman-teman yang saya hormati, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Jadi kebetulan saya hitungannya baru 3 bulan bekerja aktif di KBRI Singapura sebagai atase keuangan atau atase bea cukai. Jadi 3 bulan ini saya aktif, dan kebetulan registrasi IMEI ini sudah berlaku mulai sekitar pertengahan tahun ini. Dan kebetulan memang tidak seheboh yang ada karena kebetulan pas masa pandemi, jadi orang traveling itu masih jarang. Kalau orang traveling sudah seru, pasti isunya akan seru, apalagi oleh teman-teman warganet, ya. Teman-teman netizen yang sekarang sedang menonton, saya lihat sudah ratusan menonton di saluran live kali ini. Dan terima kasih juga teman-teman untuk yang ada di saluran Facebook kami, KBRI Singapura. Jadi setiap pertanyaan nanti bisa ditulis saja di kolom komentar, maupun Bapak Ibu yang secara tatap muka nanti bisa menyampaikan secara langsung. Rekan-rekan, Bapak Ibu yang saya hormati, ketentuan mengenai registrasi IMEI ini tidak hanya dilakukan oleh bea cukai sendiri, tetapi kebijakan ini diambil oleh berbagai macam instansi. Tentunya yang menjadi leading sektor di sini adalah Kominfo. Jadi Kementerian Kominfo. Jadi sebetulnya ketentuan ini sudah kita inisiasi lama sekali. Mungkin hitungannya tahun ya. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sebelumnya. Concernnya apa? Concernnya dari keresahan kami yang ada di lapangan. Bapak Ibu tahu, nanti saya akan sampaikan. Terus dasar hukum yang ada untuk registrasi ini ada bermacam-macam instansinya, dan mungkin nanti bisa dibawa pulang nih untuk slide-nya, mungkin bisa di-copy, silakan. Kalau mau disebarluaskan juga silakan. Yang pertama Kominfo, yang kedua Kemenperin, Permendak, Peraturan Dirjen Bea dan Cukai, dan Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai. Saya bilang tadi bahwa keresahan ini sudah lama. Kita ingin sesuatu cara yang bisa mengatur secara cerdas bagaimana kita menghadapi berbagai macam penyeludupan telepon genggam. Kalau kita lihat, terus ini latar belakangnya, ada gap yang cukup besar antara jumlah peredaran seluler yang diimpor secara resmi dengan yang beredar di pasar. Jadi diperkirakan mencapai 10 juta unit per tahun. Jadi kalau Bapak Ibu kenal barang BM, zaman dulu ada barang BM, black market gitu ya, yaitu gapnya seperti itu. Yang kedua, peredaran perangkat seluler yang jumlahnya lebih besar dari jumlah yang tercatat melalui distributor resminya. Ini tentunya juga akan mengancam industri dalam negeri, terutama untuk industri handphone. Yang ketiga, potensial loss-nya juga sangat besar. Hampir diperkirakan mencapai 2,8 triliun per tahun. Karena tentunya rekan-rekan tahu bahwa misalnya kita bicara mengenai handphone, pada saat kita membeli untuk masuk ke Indonesia tentunya ada pajak dalam rangka impornya, seperti itu. Nah, ini kenapa kita perlu pungutan seperti itu, karena untuk memaintain level of playing field antara barang impor dengan barang produksi lokal. Kenapa? Supaya industri kita berkembang. Kalau semua impor dan tidak membayar pajak, industri kita akan kalah, karena tentunya yang dari luar akan lebih murah. Nah, ini tentunya peran serta kita semua sebagai warga negara Indonesia untuk memajukan negara kita, tentunya melalui investasi yang sedang kita galakkan. Apalagi ini zamannya seperti ini, dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Nah, selanjutnya, ada 3 tujuan. Yang pertama adalah mengurangi angka penyelundupan. Angka penyelundupan yang tadi saya bilang bahwa keresahan kami di lapangan, Bapak Ibu tahu rekan-rekan, pulau kita ada 17.000 pulau ya.
pegawai bea cukainya ada 16.000. Jadi satu orang mengawasi satu pulau, termasuk Sumatera, Jawa yang gede-gede itu. Kan nggak mungkin juga. Itu satu pulau lebih malah kan, 16.000 banding 17.000. Nah, kita dianugerahi negara archipelago. Alhamdulillah, negara kita kaya pulau. Tentunya yang harus kita jaga, kita rawat. Tetapi berbeda dengan negara yang kontinen, yang berbentuk benua, dengan land border yang kita awasi. Nah, ini tantangan tersendiri bagi kita kalau kita bicara penyelundupan. Kita bicara penyelundupan tidak hanya di pelabuhan resmi saja. Karena pulaunya banyak, maka kadang melalui pulau-pulau yang tidak ada pelabuhannya. Jadi kita sebut adalah cara-cara primitif, menggunakan kapal kayu, mengangkut handphone itu, dibawa ke peredaran masuk ke Indonesia. Dan kadang-kala kita sering melakukan penangkapan tersebut. Tapi kapan selesainya kita melakukan penangkapan itu? Kalau hal itu terus terjadi. Maka salah satu tujuan mengenai registrasi ini adalah mengurangi angka penyelundupan. Nah, yang kedua adalah mendorong industri handphone, komputer genggam, dan tablet. Kita sebutnya adalah HKT. Agar kondusif, industri kita bisa berkembang, semua bisa bekerja, dan bisa mempunyai daya saing seperti itu. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan di bidang perpajakan sehingga akan meningkatkan tax base. Jadi 3 ini tujuan dari kewajiban untuk melakukan registrasi ini. Sekarang boleh dikatakan bahasa sederhananya silahkan nyelundup, tapi handphonenya akan tidak bisa dipakai. Hanya untuk ganjel lemari, kan seperti itu. Nah, ini merupakan cara cerdas bangsa kita untuk mengurangi angka penyelundupan, untuk meningkatkan pajak, dan mendorong industri dalam negeri. Nah, selanjutnya, perangkat yang dikendalikan, ini kita sebut HKT, handphone, komputer genggam, dan tablet. Komputer genggam bukan berarti laptop ya. Komputer genggam itu yang hampir kayak tablet tapi gede dan dioperasikan dengan kartu kalau ada slot kartunya. Kalau tidak ada slot kartunya ya nggak perlu registrasi. Itu. Nah, pemberlakuannya rekan-rekan semua, kalau teman-teman sudah memiliki handphone sebelum tanggal 18 April 2020 dan sudah diaktifkan, walaupun BM, tidak perlu registrasi. Sudah diaktifkan di Indonesia ya. Jadi tidak perlu registrasi. Tinggal diingat-ingat saja. Pertama diingat-ingat handphone saya BM enggak ya, gitu. Pertama. Yang kedua, saya sudah pernah aktifkan enggak ya, di Indonesia sebelum tanggal 18 April. Kalau sudah pernah dipakai untuk menelepon, berarti sudah aktif. Menelepon dalam arti bukan menelepon melalui WhatsApp call ya. Kalau itu kan berbasis internet. Tetapi menelepon pakai kartu telepon sebelum 18 April. Kalau sudah diaktifkan, maka tidak diblokir. Nah, begitu sebaliknya, setelah 18 April, jika ada memiliki stok handphone ternyata ada di lemari, oh kok banyak handphone saya, diambil, dibuka kardusnya, unboxing gitu ya, terus live YouTube, unboxing, harus diingat-ingat, pernah registrasi nggak ya? Setelah 18 April. Nah, kalau belum, maka saat nanti handphone itu dibawa ke Indonesia, wajib registrasi. Tetapi kalau handphone itu nggak dibawa ke Indonesia, ya nggak usah registrasi. Ya gitu kira-kira. Nah, sebelum dibawa ke Indonesia harus pesen tiket dulu kan gitu. Nggak mungkin ke bawah Indonesia nggak bawa tiket. Nah, itu kira-kira teman-teman jenisnya ada 3. Pemberlakuannya 18 April 2020. Jadi sudah beberapa bulan yang lalu. Tidak terlalu ramai karena kebetulan masa pandemi sehingga traveling tidak banyak dilakukan. Selanjutnya, untuk melakukan cek IMEI dari International Mobile Equipment Identity, pencet saja bintang pagar 06 pagar. Mungkin sambil dicoba silahkan. Dan teman-teman warganet silahkan kalau mau mencoba, ya, bintang pagar 06 pagar. Di situ ada 15 digit IMEI. Bintang pagar 06 pagar. Keluar ya IMEI-nya. Ini hanya nomor IMEI saja yang nanti kalau akan dibawa ke Indonesia didaftarkan.
Kalau nggak akan dibawa ke Indonesia, nggak usah didaftarkan. Kan gitu. Ya, ada 3. Ada ini satu dua ya, Pak? Ya, dua-duanya didaftarkan. Iya. Ini satu HP ya? Oke ya. Ada yang tidak keluar? Kalau tidak keluar berarti handphone itu tidak BM lagi, udah parah, udah BM nggak ada email, gitu ya. Ya. Saya harap semua keluar emailnya. Kalau enggak ya alhamdulillah, apa yang mau didaftarkan kan gitu ya. Itu ya. Selanjutnya, baiklah. Nah ini teman-teman, ada beberapa macam skenario titik masuk pelabuhan di Indonesia. Yang pertama adalah melalui dokumen BC20. Ini agak rumit dan ini khusus untuk importin handphone. Jadi teman-teman saya kira tidak ada importin handphone di sini. Jadi biar nggak pusing, di BC20 ini kita skip. Kalau nanti akan jadi importin handphone baru kita bicara BC20. Seperti itu ya. Nah, yang kedua pemberitahuan email di BC25. Ini juga sama. Pemberitahuan email di PPFTZ 01 ini berarti ada di kawasan Free Trade Zone yang ada di Batam. Yang keempat, pemberitahuan email di PPFTZ 01 out. Jadi dari sini ke Batam pakai ini, dari Batam keluar pakai 01 out. Singapura Batam ke Indonesia. Jadi Batam pemberlakuannya adalah sebagai Free Trade Zone, walaupun NKRI. Jadi dia adalah kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, KPBPB. Seperti itu. Nah, berikutnya nomor 5, PPFTZ 03. Ini yang akan dimasukkan di lokal. Dari lokal ke Batam. Nah, seperti itu. Nah, pendaftaran email berikutnya adalah email hand carry. Yang ini yang teman-teman sering akan mengalami. Yaitu saat teman-teman landing menggunakan pesawat di Indonesia dengan hand carry. Nanti kita akan bahas. Dan pendaftaran email yang terakhir adalah melalui barang kiriman, yaitu nomor 7. Seandainya teman-teman kepada temannya yang ada di Indonesia, ada yang pesan handphone, dikirimi handphone, nah apa yang harus dilakukan? Jadi sore ini yang paling relevan dengan Bapak Ibu teman-teman semua adalah nomor 6 dan 7 kelihatannya, yang mau dibawa dan mau dikirim. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat yang mau dibawa. Jadi yang mau dibawa, Bapak Ibu teman-teman sekalian, yang pertama harus dilakukan untuk mempermudah, kita sudah adakan suatu aplikasi untuk registrasi ini. Yang pertama download, silahkan download. Untuk yang masih menggunakan Android, itu ada di Google Play. Untuk yang App Store, mohon maaf belum ada. Jadi silahkan coba lihat di website. Untuk yang App Store. Jadi bisa dibuka di beacukai.go.id. Di situ bisa dilihat. Untuk yang Android bisa langsung download. Aplikasinya namanya Mobile Bea Cukai. Nah, aplikasi itu tidak hanya untuk registrasi ini, tetapi bisa untuk tracking barang kiriman, untuk memperkirakan seandainya teman-teman ada yang beli tas, beli sepatu, mau dibawa itu kira-kira harus bayar biaya masuk berapa, itu bisa melalui aplikasi itu, perkiraan. Misalnya dititipin teman nih, nah, hitung dulu, nah kamu harus nambah sekian untuk biaya masuk dan pajaknya, itu bisa melalui aplikasi itu. Tidak hanya registrasi ini. Tetapi untuk sore ini khusus saya akan bahas tentang registrasi emailnya. Di aplikasi itu nanti dilihat di situ ada menu registrasi email dan di situ diklik. Setelah diklik nanti akan saya bahas mengenai isinya. Nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian mendapatkan QR code. QR code nanti yang akan dibawa saat teman-teman landing di bandara di Indonesia. Mungkin ada yang masih naik perahu, nggak mungkin lah ya, dari Singapura naik kapal laut, kebanyakan naik pesawat lah ya. Nah, saat landing, QR code-nya nanti ditunjukkan ke petugas bea cukai. Just itu saja. Nah, aplikasi itu akan ngobrol dengan aplikasi yang ada di Kominfo untuk meregister email
teman-teman sekalian. Nah, setelah itu selesai, ambil barang selesai. Simpel kan? Yang tidak simpel adalah mikir, nah kalau saya registrasi bayar pajak kan gitu. Ini tidak simpel. Nanti akan saya jelaskan. Tetapi proses registrasinya sangat simpel, apalagi kalau teman-teman sekalian sudah mendownload aplikasinya. Nah, terus ini aplikasinya tadi ya, teman-teman. Kalau melalui Play Store ada Mobile Bea Cukai, download, terus install, terus. Nah, isinya seperti ini. Bisa digedein mungkin ya, Pak? Nggak bisa. Ini akan ditanya di sini mengenai model handphonenya, mengenai perkiraan harganya, terus ini mengenai dokumen perjalanannya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri di Mobile Bea Cukai ataupun di website beacukai.go.id menu registrasi email. Nah, di situ akan ditanya NPWP dan segala macamnya. Nah, once teman-teman registrasi dengan QR code, nanti akan ditanya oleh petugas bea cukai apakah membawa handphone berapa. Di dalam aplikasi itu hanya disediakan 2 slot, membawa 2 handphone, masih membawa 2 handphone untuk 1 orang, membawa 2 handphone untuk 1 orang. Dan di luar 2 handphone aplikasi ini tidak menyediakan, karena terus terang teman-teman, ini berdasarkan peraturan Kementerian Perdagangan, untuk pembawaan handphone dibatasi hanya 2. Kalau lebih dari 2, harus ada izin dari Kementerian Perdagangan. Seperti itu. Jadi pembatasan tiap 1 orang handphone hanya 2. Nah, sekarang tinggal tergantung nilainya. Sudah bawa 2 sesuai ketentuan, sekarang ditanya nilainya. Nah, nilainya teman-teman, setiap handphone yang dibawa itu pasti ada nilainya. Kalau teman-teman ada invoice-nya, silakan disimpan. Silakan disimpan. Kalau tidak ada invoice-nya, nanti mungkin petugas bea cukai akan memberlakukan itu sebagai barang bawaan penumpang. Yang pertama akan dilakukan adalah kita akan browsing harganya. Kalau nggak ada invoice-nya kan kita harus browsing. Setelah ketemu harganya misalnya 1.000 US dollar misalnya, maka hak teman-teman semua, pembawaan barang penumpang, itu diberikan allowance, de minimis value sebesar 500 US dollar. Jadi harga 1.000, kurangi 500, tinggal 500. 500 itu yang dibayar pajaknya. Pajaknya berapa? Untuk pembawaan barang penumpang, pajaknya, biaya masuknya adalah 10%. Pajak pertambahan nilainya 10%. Untuk PPh-nya 10% atau 20%. 10% PPh kalau memiliki NPWP, kalau tidak memiliki NPWP 20%. Jadi let's say kalau teman-teman bawa 2 handphone, harganya misalnya satunya 1.000, berarti kan 2.000 ya. Dikurangi 500 jadi 1.500 kali 30% kalau punya NPWP. Total lah itu perkiraannya. Jadi 10% biaya masuk, 10% pajak, 10% PPh. Seperti itu. Nah, apakah boleh saya registrasi tidak membayar pajak? Ya, tentunya ini workflow. Once teman-teman registrasi berarti teman-teman memberitahukan telah membeli handphone di luar negeri. Seperti itu. Dan maka kewajibannya sekali lagi di awal tadi untuk maintain level of playing field antara produk dari luar dengan industri dalam negeri, maka dikenakan pajak. Seperti itu. Nah, penyeludup bagaimana? Penyeludup adalah orang-orang yang tidak membayar pajak. Ya tadi lewat laut, lewat segala macam. Nah, itu kira-kira teman-teman, orang bijak taat pajak. Orang kusuk taat biaya masuk, kan gitu ya. Nah, ini implikasi dari penerapan registrasi email. Selanjutnya, ini nanti akan ditanya terus di dalam aplikasi itu, tinggal masukkan data-datanya saja. Setelah saya keluar QR code, dan QR code tinggal di tap di petugas yang ada di bandara, yaitu petugas bea cukai. Selanjutnya, untuk yang menggunakan iOS,
ini ada website registrasi email di sini, beacukai.go.id. Diklik sama menunya. Nah, ini kita lakukan sebelum teman-teman take off sebaiknya. Sambil nunggu di launch, nunggu pesawat, registrasi dulu, udah bawa QR code, saat landing, ngasih QR code-nya, seperti itu. Terus kadang-kala ada yang kelupaan. Karena saking sibuknya segala macam, bawa belanjaan banyak, kelupaan, nggak registrasi. Sudah pulang ke rumah, pas mau pakai nomor Indonesia, nggak bisa. Kami memberikan waktu kepada teman-teman yang lupa. Terus, ini selama 60 hari setelah kedatangan. Nah, mohon maaf untuk yang lupa lebih dari 60 hari, sebaiknya ke dokter saja. Kan gitu ya. Lupa lebih dari 60 hari. Mungkin dia nggak pakai handphonenya atau apa. Nah, kalau lupa, kita memberikan waktu 60 hari. Nah, saat lupa, nggak usah khawatir. Silahkan datang ke kantor pabean. Kantor pabean itu kantor bea cukai terdekat. Kalau rumahnya Bekasi, ada kantor bea cukai di Bekasi. Rumahnya Halim, ada kantor bea cukai di Halim. Yang paling terdekat saja. Membawa tiket, paspor, dan atau boarding pass. Dan atau ya. Kadang boarding pass sudah disobek-sobekkan kadang gitu. Nah, tiket atau paspor. Memberitahukan ini saya dulu bawa, lupa melakukan registrasi. Nah, setelah itu akan diproses sama seperti yang ada di bandara. Seperti itu. Cuma pembedaannya satu. Karena teman-teman sudah sampai di domestik, maka tidak ada lagi de minimis value sebesar 500 US dollar tadi. Jadi nilainya full. Maka saya berharap jangan lupa. Walaupun lupa dikasih waktu 60 hari, tetapi nanti akan tidak ada allowance 500 US dollar tadi. Itu kira-kira teman-teman kalau misalnya kelupaan. Nah, untuk yang barang kiriman, alur pendaftarannya seperti ini ya. Untuk yang kelupaan tadi, hampir sama. Terus, ini untuk barang kiriman. Kalau untuk barang kiriman, teman-teman yang akan melakukan pengisian data, email dan sending ke CESA. CESA itu sistem kami yang ada di Bea Cukai. Itu adalah PJT. PJT itu perusahaan jasa titipan kami menyebutnya. Seperti FedEx, DHL, dan lain sebagainya, itu adalah PJT. Mereka yang akan sending data emailnya atau pos ke sistem kami. Jadi bukan Bapak Ibu tentunya, tapi Bapak Ibu pasti akan ditanya juga emailnya berapa. Mereka yang akan sending ke sistem kami. Selanjutnya mereka akan yang menyelesaikan. Nah, tentunya tagihan baru akan terbit ke rekan-rekan sekalian berapa yang harus dibayar atas handphone ini. Kira-kira itu. Jadi sore ini kita membahas mengenai registrasi email yang harus dibawa, ditenteng atau hand carry, dan yang kedua melalui barang. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan. Iya, apakah ada yang mau bertanya di sini? Kalau enggak, kita yang di Facebook ya, Pak ya? Oh iya, sudah ada ya? Sudah ada. Atau sambil jalan ini di Facebook dulu, boleh Pak? Iya. Pemaparannya sudah selesai. Ya, oke. Nanti mungkin jika ada yang tambahan, silakan untuk disampaikan. Untuk yang di Facebook ada banyak sekali pertanyaan, Pak. Waduh. Berapa lembar ya, Pak ya? Untuk yang pertama dulu, langsung aja mungkin bisa langsung dijawab ya, Pak ya. Apakah berlaku untuk semua handphone, Pak? Ya, berlaku untuk semua handphone. Jadi kita tidak menyebut merek ya. Tidak menyebutnya karena kebijakan ini tanpa sponsor. Jadi kita tidak membedakan merek. Oke. Kalau nggak ada mereknya gimana, Pak? Kalau asal ada emailnya. Asal ada emailnya. Sudah nggak ada emailnya, nggak ada mereknya ya, Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Oh, untuk di Facebook saat ini sudah ada lebih dari 160 orang Bapak yang udah view ya Pak ya. Ya. Untuk HP yang dibawa balik ke Singapura kembali, apakah harus daftar email? Jadi HP-nya di sana untuk hanya dipakai roaming, mungkin sebagai turis Pak, terus balik lagi ke sini? Enggak, ya. Untuk teman-teman yang ternyata hanya liburan cuma 2 hari dan tidak menggunakan nomor telepon Indonesia, hanya menggunakan WiFi, maka tidak perlu registrasi. Jadi
cuma 2 hari di rumah menggunakan wifi, balik lagi cuma untuk TikTok misalnya, balik lagi nggak perlu registrasi. Asal tidak menggunakan kartu Indonesia. Tapi kalau kartu Indonesia sampai beberapa hari mungkin ada jangka waktunya, Pak? Enggak juga. Kalau selamanya dia mau menggunakan wifi dalam hidupnya, nggak usah registrasi. Tapi kan nggak mungkin ya. Kita hanya hidup mengandalkan wifi, registrasi ya. Siap. Jadi sekali lagi kalau misalnya pakai selama menggunakan wifi di Indonesia terus-terusan tidak perlu mendaftar, Pak ya? Ya, kasihan tetangganya. Ya. Siap, Bapak. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini, Pak ya. Mungkin sering kita lihat ya Bapak Ibu ya, kalau satu orang HP-nya sampai 5 gimana daftarnya ya Pak? Ya, ketentuannya hanya ada 2. Jadi mohon maaf sekali teman-teman, kita mendasarkan pada peraturan Kementerian Perdagangan. Kebetulan ada atas perdagangan di sini di belakang. Ya, jadi ketentuannya hanya ada 2 yang boleh dimasukkan. Boleh lebih dari 2 kalau izin. Kalau izin ke mana? Ke Kementerian Perdagangan. Nah, untuk ini nanti bisa dijawab oleh Pak atas perdagangan Pak Rumas. Oke, siap. Terjawab ya Pak yang itu ya. Ini mungkin tadi ada pertanyaan yang juga sempat terjawab sudah sebelum 18 April yang tadi Pak. Jadi kalau misalnya belinya 1 tahun sebelum pandemi nggak apa-apa Pak ya? Ya. Sebelum 18 April ya Pak ya? Ya. Betul, itu sudah terjawab. Pertanyaan selanjutnya. Apakah peraturan ini berlaku sampai selamanya atau sementara saja karena COVID Pak? Sampai peraturan ini sampai hari ini kita boleh bilang bahwa peraturan ini berlaku selamanya sampai ada perubahan selanjutnya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaannya yang tadi adalah bayarnya kalau misalnya daftar sudah terjawab juga ya Pak ya dengan perhitungan yang telah tadi diberikan. Tapi berarti mata uangnya yang digunakan sebagai standar US dollar ya Pak ya? Untuk de minimis value, pembatasan yang namanya allowance tadi memang dalam US dollar. Jadi nanti pasti misalnya teman-teman beli dalam Sing dollar akan dikurskan, dikurangi dengan 500 US dollar. Oke, jadi standar. Ada yang mau tanya? Silakan Bu. Silakan Ibu. Pakai ini Bu biar dengar teman-teman di netizen. Enggak, yang di Facebook biar dengar ya. Oke, terima kasih Pak. Kan itu benar. Oke. Pertanyaan saya untuk tadi seperti yang ditanyakan oleh Mbak Ratu, untuk telepon yang menggunakan, sekarang kan ada telepon yang punya 2 kartu ya, dual card. Nah itu kalau seperti itu ya, misalnya dia seorang bisnismen, dia punya kartu setempat karena untuk memudahkan bisnis dia. Nah, tapi dia tidak berdomisili di Indonesia. Misalnya dia berbisnis tidak 2 hari, mungkin dia bisa lebih dari sebulan karena urusan bisnis, simply urusan bisnis. Nah kalau seperti itu, dia menggunakan kartu lokal tetap dia harus mendaftarkan. Ya. Jadi apalagi misalnya untuk wisatawan kita punya jangka waktu 3 bulan saja sesuai visa turis kan ya. Nah wisatawan yang ya pasti menggunakan wifi saja nggak perlu registrasi. Tetapi kalau dia ingin menggunakan kartu lokal maka dia datang ke provider yang akan mendaftarkan seperti itu saat beli kartunya. Untuk turis-turis. Dengan catatan purchase-nya setelah April ya Pak ya? Iya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Bu. Iya Ibu, semoga terjawab ya perwakilan dari KCBI ya Bu ya. Terima kasih. Oke, Bapak boleh dilanjutkan pertanyaannya. Masih banyak sekali pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah jika misalnya belinya ini dari rekan pekerja, Bapak ditanyakan di Facebook, kalau misalnya belinya di Taiwan Bapak, lalu dibawa ke Singapura, saat pulang ke Indonesia, apakah masih perlu daftar Pak karena ini belinya di Taiwan gitu Pak? Iya, jadi peraturan ini antara Indonesia dengan luar Indonesia. Jadi misalnya belinya di planet Mars pun, terus ke Singapura, ya tetap harus registrasi. Jadi teman-teman intinya pada saat masuk di Indonesia. Seperti itu ya. Itu sekaligus juga menjawab ada pertanyaan berlaku di negara Singapura saja atau seluruh dunia, berarti seluruh dunia Pak ya? Seluruh dunia saat handphone itu dibawa masuk ke Indonesia. Oke, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya dari rekan apa Pak tadi Pak? Kalau rekan netizen ya Pak ya? Netizen, Setelah pertanyaan selanjutnya adalah kalau yang misalnya beli di Singapura,
untuk pribadi sudah bertahun-tahun, mendaftarkannya nilainya bagaimana Pak? Maksudnya mungkin bertahun-tahun ini sebelum setelah 18 April ya Pak ya maksudnya? Karena kalau sebelum itu kan tidak perlu bayar Pak. Kalau misalnya 18 April sebelum 18 April pernah dipakai di Indonesia, pernah aktif, nggak usah registrasi. Tetapi ternyata dia belinya bertahun-tahun tapi nggak pernah juga dipakai di Indonesia, ya wajib registrasi. Bagaimana harganya? Ya, nanti akan ditentukan. Invoice pasti udah hilang kan? Nanti akan dilihat pada open source data yang ada, dan kami juga punya database harga. Seperti itu. Tentunya harganya akan semakin lebih murah kan ya. Tidak seperti tanah, harganya akan semakin mahal kan, nggak mungkin juga handphone kuno. Siap, baik Bapak. Ya. Ini sebenarnya pertanyaannya banyak sekali Bapak. Jadi menunjukkan betapa antusiasmenya Pak. Asal nggak ada pertanyaan umur saja. Umur saya. Baik Bapak, ini tadi lanjut pertanyaannya, ini sudah sampai ke pertanyaan ke-14 Pak ya. Pulang cuti 2 minggu, apakah HP harus didaftarkan? Kembali lagi kalau pulang ke Indonesia. Iya betul. Ya kembali lagi, kalau tadi mengandalkan WiFi, ya nggak perlu. Kalau pengen langsung pakai kartu Indonesia, ya perlu. Wajib, bukan perlu. Wajib. Karena nanti nggak bisa dipakai dengan kartu Indonesia. Iya, pokoknya kalau misalnya nggak daftar nggak bisa pakai kartu Indonesia aja gitu ya Pak ya. Pertanyaannya ini adalah Pak, saya bawa HP-nya iPhone 11 dari bos, bagaimana Bapak minta upgrade mungkin maksudnya nih Pak? Saya juga kurang mengerti. Maksudnya jadi mungkin ini adalah spesifik merek handphone yang ditanyakan ya. Jadi maksud Bapak adalah tetap semua merek handphone sama, tidak ada perbedaan, semua harus tetap mendaftar begitu ya Pak ya? Sama. Oke, siap. Pak, ada yang nawar lagi Pak, kalau misalnya bolehnya kan 2 handphone Pak. Tapi kalau 2 handphone dan 1 tablet boleh nggak Pak? 2 handphone, 1 sama. Jadi pemberlakuannya sama. HKT itu 2 saja. Oke. Jadi misalnya 1 tablet, 2 handphone, itu juga nggak boleh. Itu nggak boleh Pak ya? Jadi sebutannya HKT. HKT. Handphone, komputer genggam, tablet. Oke, jadi handphone, komputer genggam, dan tablet Bapak Ibu ya, sekali lagi. Jadi jangan berusaha menawar untuk 2 handphone dan 1 tablet, boleh nggak gitu ya Pak ya? Oke, baik. Siap. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Dikala tidak bisa mendaftar sendiri, apakah ada yang bisa bantu Pak? Tentunya, kalau mendaftar nanti pasti ada yang mengasis di tempat kami, di Bea Cukai, di Bandara Kedatangan. Tetapi saya, dengan adanya sosialisasi, saya berharap bahwa teman-teman sudah tahu lebih dulu, sehingga akan mudah saat melakukan pengisian aplikasi di mobile Bea Cukai tadi ataupun di website kami. Tapi tentunya, kalaupun ada yang tidak tahu saat datang, pasti nanti akan ada yang mengasis di tempat kami, ada yang membantu. Jadi jangan khawatir Pak. Jadi misalnya ketika ngerasa kalau misalnya di website kok susah ya, atau melalui app susah, jadi bisa langsung ke kantor Pabean terdekat begitu ya Pak? Itu pun kalau lupa, kalau sudah sampai rumah lupa, bisa di kantor Pabean terdekat. Oke, siap. Kalau misalnya pertanyaannya, apakah ada harga minimum dari handphone ya Pak untuk didaftar? Jadi misalnya di bawah 500 tidak perlu mendaftar atau gimana? Tidak. Jadi kebetulan pemberlakuan ini untuk handphone harga berapapun. Untuk harga berapapun, asal ada IMEI-nya itu aja didaftarkan. Itu pun berdasarkan keperluan, kalau perlu pakai nomor handphone Indonesia. Kalau enggak, ya enggak. Enggak usah. Seperti itu. Siap. Apakah ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu di sini? Ya. Silakan. Tadi kan pada saat registrasi Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak izin. Tadi pada saat registrasi kan ada persyaratan 1 orang maksimal 2 handphone. Dan pada saat proses itu ada pencantuman nomor NPWP. Nah, kalau misalnya istri bawa, kemudian suami bawa, anaknya bawa, sementara istri NPWP ikut suami, anaknya juga otomatis masih ikut. Itu masih bisa diakomodasi Pak izin. Jadi bisa lebih dari itu. Tapi dengan nama yang berbeda, nomor NPWP sama. Oh, siap, makasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, dua. Jadi untuk yang bujangan mungkin cari istri dulu sebelum kayak tadi ya, ini bisa bawa dua. Saya ngomong ke teman-teman warganetnya yang ada di kamera. Jadi bisa dua. Alhamdulillah punya anak 2 lagi, jadi bisa bawa anak. Jadi banyak ya Pak ya? Ya. Karena yang kita tahu kadang-kadang kalau NPWP itu join ya Pak ya? Iya, biasanya gitu kan? Satu pasang dependennya. Betul. Oh, jadi kalau begitu bisa dimaksimalkan ya Pak ya, kalau misalnya mau nambah lagi, begitu caranya. Ya, Pak, ada yang juga nanya nih Pak, harus bawa box kah? Boxnya sudah dibuang Pak? Oh, tidak harus. Kami tidak melihat box. Toh juga kami tidak meregistrasi box.
Jadi ya ngapain juga kami meregistrasi box. Jadi ini yang kami daftarkan adalah IMEI yang ada di hardware-nya. IMEI yang ada di hardware-nya. Juga ya dibawa saja handphone, mau baru mau bekas. Handphone itu untuk personal belonging ya dibawa saja. Nggak harus juga boxnya dikirim lewat saja dikirim lewat kiriman, terus biar dikira handphonenya lama dia bawa tidak tempel. Gitu. Takut ketahuan ada boxnya, nggak perlu juga. Triknya biasanya. Untuk apapun itu tetap harus diregistrasi. Kalau mau dipakai ya. Gitu. Oke. Mungkin Bapak tadi ada yang menanyakan juga untuk soal CISA ya Pak ya, untuk menggunakan jasa pengiriman. Apakah ada jasa pengiriman yang boleh digunakan, memang sudah disarankan oleh Cukai, atau kami bisa pilih sendiri misalnya untuk untuk perusahaan jasa titipan, ya itu terserah pada yang akan mengirim barang. Tentunya teman-teman, ini masalah pasar ya. Mana yang lebih bagus silakan dipilih saja. Kami tidak merekomendasikan salah satu dari perusahaan jasa titipan tersebut. Ini tergantung pada servis yang dia lakukan. Seperti itu. Oke, tapi jadinya jika nanti misalnya ada yang siapapun di Singapura atau di Indonesia yang ingin mengirimkan handphone misalnya begitu Pak ke Indonesia, boleh untuk menggunakan jasa pengiriman, tapi nantinya akan dikalkulasi kembali untuk harganya harus dibayar ya Pak ya, begitu ya. Dan itu biasanya juga akan tetap mengikuti dengan persentase seperti sebelumnya mungkin Pak, 10% begitu ya Pak ya. Jadi perlu diingat kembali, jangan tidak memperhitungkan nanti kirim-kirim malah jadinya lebih mahal begitu Pak ya. Saya coba tanyakan lagi apakah masih ada pertanyaan. Sambil teman-teman dimakan kalau itu. Boleh. Silakan. Sebentar Ibu, silakan. Sambil diminum. Saya mau nanya, kalau misalnya beli HP second gimana Pak? Ya. Kita nggak tahu apakah udah diregistrasi atau enggak, dan itu kayaknya HP-nya baru tapi second gitu. Itu caranya untuk tahu kalau belinya di Singapura? Iya, di luar Indonesia. Di luar Indonesia. Apa harus dicek dulu atau gimana gitu? Ya sebaiknya dicek dulu saja. Kan gini sebenarnya Ibu juga punya apa namanya? Ibu punya periode 60 hari kan. Ya kalau mau coba dulu bisa nggak? Begitu landing coba dulu. Kan nanti kalau ini ke kantor bea cukai betul kan? Ya bisa dibalikin kalau pihak saya. Kan registrasi bisa. Iya. Jadi masuk aja, dites pakai kartu Indonesia nggak bisa ya tinggal diregistrasi. Masih punya 60 hari kan? Iya. Masalahnya mungkin dia nggak tahu, si pembeli itu nggak tahu, 60 hari apa enggak kan dia Ibu nggak tahu itu sudah direservasi itu nggak, beli aja. Pada saat landing di Indonesia kan masih punya waktu 60 hari. Kita saja dulu pakai nomor Indonesia. Dari orang pertamanya berapa lama sudah selesai? Nggak ada masalah. Kita Ibu aja cuma pakai. punya waktu sejak landing 60 hari. Tes saja dulu pakai kartu Indonesia, kalau nggak bisa berarti belum diregistrasi, baru registrasi. Berarti apes aja ya Pak ya beli hal. Enggak sih, enggak apes. Cuma saya ikut prihatin saja. Makasih Pak. Terima kasih, silakan Ibu Ratna. Ya. Oh iya. Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Saya ingin menanyakan aja, kan kita harus menyiapkan invoice. Nah, pada saat kita daftar, tandanya value yang dimasukkan di pendaftaran di beacukai.go.id adalah sesuai dengan invoice yang kita bawa. Nantinya pada saat QR code kita sampai lalu menunjukkan QR code dengan petugas bea cukai, itu yang saya tanyakan adalah yang satu, apakah bea cukai akan lebih detail seperti mengecek atau apa setelah kita tunjukkan QR code, itu satu. Yang kedua, apakah termasuk memperlihatkan invoice-nya, sehingga invoice itulah yang dijadikan baseline-nya, harga. Karena kalau misalnya cek secara open source bisa berbeda-beda harganya. Ya, itu kan. Jadi itu yang saya jadi invoice, kalau kita punya invoice, tandanya invoice itu yang akan dipegang oleh petugas bea cukai sebagai baseline harganya. Ya, betul Bu Ratna. Jadi kalau teman-teman nanti memiliki invoice, better invoice itu disimpan. Pada saat deklarasi di aplikasi tadi kan ditanya harga. Nah, base kita adalah invoice. Jadi teman-teman bea cukai nanti akan pertama melihat QR code untuk didaftarkan emailnya.
Yang kedua akan lihat harganya. Nah, supaya tidak ada perdebatan segala macam dan kita harus membuat mencari open source ada di website harga database harga, maka berdasarkan invoice itu yang akan kita jadikan dasar untuk penghitungan biaya masuk dan pajaknya. Jadi invoice itu sebagai evidence satu-satunya. Tolong kalau ada disimpan, itu lebih baik. Walaupun beli bekas, kalau ada invoice-nya lebih bagus. Kalau ada invoice-nya lebih bagus. Semoga terjawab ya Bu ya. Ya. Oke, selanjutnya silakan Bapak, boleh ditanyakan. Makasih Pak. Saya mau nanya, kalau misalnya satu keluarga isinya 5 orang, satu orang hanya boleh 2 kan? Berarti bisa 10 nomor kan? Betul. Itu yang pertama udah dijawab. Yang kedua, bagaimana yang satu jangan bayi yang belum bisa bicara bawa handphone 2 ya Pak? Ya, nggak mungkin dia punya handphone 2. Ya. Terus mau nanya Pak gini, bagaimana caranya mencegah tindak pidana? Misalnya ada yang mencuri handphone. Kadang-kadang misalnya kita punya handphone terus hilang gitu, terus ternyata didaftarkan. Nah, terus pemilik utamanya belum mendaftarkan. Apakah itu bisa pelaporannya seperti apa? Lapornya ke polisi atau ke bea cukai atau ngecek ke provider? Kira-kira pencuriannya di luar Indonesia atau di Indonesia Pak? Nah, kalau 2 skenario Pak, pencuriannya satu di luar, bagaimana? Kalau pencuriannya terjadi di Indonesia, bagaimana? Jadi gini, yang pertama pencuriannya di luar Indonesia. Handphone itu ternyata oleh pencurinya dibawa masuk ke Indonesia. Ya, on behalf dia saat meregistrasi, ya atas nama dia si pencurinya. Yuridiksinya beda. Pencurian di luar Indonesia dari negara yang punya yuridiksi. Nah, kalau pencuriannya di Indonesia, kita asumsikan nyuri di Indonesia terhadap handphone yang belum diregistrasi. Maka akan susah sekali. Karena dia harus membuktikan alasan dia lupa. Dia harus pakai paspor, boarding pass, atau tiket. Dia harus nyuri juga kan paspornya. Susah. Kan gitu. Nggak mungkin. Ya, betul. Nah, ternyata yang kedua dia mencuri HP yang sudah terregistrasi. Itu tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan registrasi ini, Pak. Itu di kriminal umum. Seperti itu di kriminal umum. Jadi just pencurian HP seperti pencurian motor. Motor yang sudah ada STNK-nya atau BPKB dicuri orang ya seperti itulah. Seperti itu kira-kira. Ya. Semoga menjawab ya Pak ya, Ya, pertanyaannya ya. Oke, silakan Pak. Sambil dimakan ya. Saya masak semalaman ini untuk teman-teman semua. Terima kasih atas masakannya Pak. Ya, sama-sama Pak. Saya mau tanya tentang itu kan tadi dipajakin sesuai dengan invoice Pak ya. Ya. Di Singapura kita ada sistem kontrak dengan telco company. Nah, Oh tadi sudah ditanya. belum. Oh mau ditanya. Bagus. Maaf Bu Ramna saya duluan. Udah tanya terus. Dari kemarin udah nanya. Terus. Betul. Jadi itu kan rendah Pak. Bandingnya. Itu gimana? Sistem hitungnya. Ya sesuai invoice yang ada Pak. Murah ya? Misalnya bundling, ada invoice-nya sesuai invoice yang ada. Itu adalah harga transaksi yang sebenarnya dibayar. Itu terminologi best practice custom di seluruh dunia. Harga transaksi yang sebenarnya dibayar. Jadi invoice. Ya, sebesar itu yang dibayar, sebesar itu yang dikenakan biaya masuk dan pajak. Jadi tidak kurang, tidak lebih. Biasanya bundling ada invoice-nya juga kan? Ada. Iya, tapi bundling bisa jadinya lebih murah ya Pak ya harganya. Ya. Jadi harganya akan mengurangi dari harga asli kalau misalnya beli Itu kan full mungkin 2 tahunan kan? Ya nggak mungkin 2 tahunan baru pulang. Bundling pulang. Mungkin. Ya, Pak. Oke, mungkin sedikit ada hubungan dengan pertanyaan sebelumnya Pak ya. Ini ada yang menanyakan kembali dari Facebook, dari warganet kembali Pak. Kalau misalnya unregistered HP yang sudah terdaftar, jadi maksudnya dia mungkin tadinya nih misalnya saya beli handphone Pak, kan pakai NPWP saya. Sekarang saya mau jual kembali ke orang lain, bisa begitu? Apakah itu perlu unregistered terus orangnya register ulang Pak? Di Indonesia. Di Indonesia. Ya, kebetulan untuk customs memang tidak menangani perdagangan di dalam negeri ya. Oke, siap. Tetapi
saya kira hal ini pasti akan terjadi dan lazim. Saat handphone itu sudah dipakai, diregistrasi, nggak punya duit dijual ke temennya. Ya itu, ya menurut saya sah-sah saja, transaksi jual beli ada seperti itu. Tetapi atas nama emailnya ini yang ya saya nggak ngerti. Melakukan tindak pidana kejahatan dengan dia melakukan kontak komunikasi, akhirnya emailnya terbaca, loh orang ini. Padahal sebetulnya dia udah jual. Betul. Nah ini memang di ranah di ranah kriminal. Nah, apakah itu pertanyaannya bisa unregister, Pak? Unregister belum bisa. Oh gitu. Jadi ketika sekali Bapak Ibu sudah meregistrasikan email melalui NPWP, mohon berhati-hati mungkin dijualnya kemana ya? Ini juga begitu. Ini pertanyaan yang bagus. Mungkin nanti akan kami sampaikan juga. Jikalau ingin ada yang unregister, siapa tahu kan ya? Karena dia nggak ingin namanya terpampang terus di database emailnya dia, padahal handphone itu juga digunakan untuk kejahatan misalnya. Iya. Ya, nanti akan kami sampaikan. Karena juga mungkin begini ya Bu ya, dari dasarnya yang menanyakan ini, mungkin nanti ketika sudah punya registrasi 2, udah mau ganti, mau beli HP lagi. Nah, itu gimana Pak? Iya. Ya, itu mungkin nanti akan saya sampaikan dulu. Siap. Kalau punyanya, kita tidak mengatur orang harus punya HP berapa. Betul. Yang kita atur 2 itu saat masuknya. Saat masuknya, oke. Ya. Setelah itu beli Setelah lagi. dia keluar, dia lagi masuk 2. Terus numpuk di rumah 1 gudang. Ya. Tapi pertanyaan saya, siapa yang nelfon? Habis 1 gudang. Apakah ada yang teleponin Bapak Ibu? Ya, gitu. Boleh. Kuncinya apa Pak? Cari pacar dulu Pak ya. Cari pasangan. Iya. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Facebook yang ada di sini adalah gimana cara bayar pajaknya? Apakah bisa langsung di counter bea cukai atau online melalui partner bank atau di bandara Pak untuk pembayarannya? Jadi di tempat kami Bapak Ibu bisa langsung dan secara resmi, ada tinggal gesek juga bisa. EDC ada. EDC, mesinnya juga ada. Jadi jangan khawatir selama sudah bawa kartu, ya tinggal gesek. Seperti itu. Dan kami tidak melayani misalnya ke rekening pribadi. Jangan pernah percaya. Rekening itu adalah rekening resmi institusi. Jadi untuk negara. Siap. Cash juga bisa Pak ya? Ya. Cash bisa. Ya. Oke. In case nanti ada yang tanya. Tapi ada billingnya. Oke. Ada billingnya. Dan billing itu adalah billing resmi atas nama negara. Jadi disimpan itu baik-baik, billingnya nanti kalau misalnya ada yang berencana kembali ke Indonesia for good ya Pak ya, atau misalnya berwisata itu bisa disimpan terus. Tapi sekali mendaftar email sudah Pak ya, nggak perlu lagi ya? Sekali saja. Jadi nanti misalnya balik lagi ke luar negeri, balik lagi udah nggak perlu registrasi lagi. Oke. Sudah terdaftar. Tetapi asal dipakai dulu ya. Jangan registrasi nggak dipakai, pakai wifi juga, nanti balik lagi. Siap. Begitu. Jadi untuk mencoba juga Pak ya kalau sudah terregistrasi langsung di ini juga. Tapi ada nggak sih kalau misalnya mungkin satu pertanyaan terakhir Pak ini dari saya mungkin Pak. Kalau misalnya kita tinggal di luar negeri tapi tetap mengaktifkan SIM Indonesia nih Pak. Kan ada nih Pak yang bisa roaming. Betul. Itu nggak ada hubungannya ya Pak ya? Nggak ada hubungannya. Tentunya orang itu sangat kaya lah ya. Karena di luar negeri masih pakai kartu Indonesia roaming. Pasti sangat selamat. Ada kaya. Ya boleh tepuk tangan dong untuk Bapak Atas Keuangan sore hari ini. Ilmunya benar-benar mencerahkan. Sudah tidak ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, sudah cerah ya semuanya. Jadi Bapak Ibu. Ada. Silakan. Silakan Ibu kembali. Terima kasih Pak. Prakteknya nanti pada saat di bea cukai, misalnya nih ada travelers atau Indonesia yang tidak mengetahui tentang kebijakan ini misalnya ya, tentang peraturan ini, entahlah mungkin sibuk atau segala macam. Nah sampai di sana tuh mereka tetap petugas bea cukai itu akan men-stop mereka dan menanyakan atau gimana? Apa itu adalah self consciousness untuk melakukan itu? Ya pertama. Karena takutnya kalau misalnya nih, maaf ya Pak saya potong. Misalnya dia kelewat nih ya, nggak tahu, nggak di stop juga gitu kan. Terus ternyata udah lebih dari 90 hari misalnya. 60 hari ya. Lebih dari 60 hari misalnya. Ya, or even more mungkin ya. Nah misalnya kalau dia udah sampai lebih dari itu, apa konsekuensinya? Apa yang harus dia lakukan? Apa segala macamnya itu bagaimana Pak? Ya. Yang pertama teman-teman kami di frontline tentunya pasti melakukan pengawasan itu berdasarkan risk management. Gak mungkin kan kita melototi HP satu-satu sementara nanti narkoba malah lolos. Kan gitu ya. Makanya risk management. Yang kedua, pelaporan itu self-assessment. Jadi kami harapkan teman-teman yang proaktif, self-aktif,
untuk mendeklar bahwa saya Pak HP, saya pengen register. Nah, jikalau lupa lebih dari 60, nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Jadi kalau sudah lebih dari 60 hari lupa, memang sampai saat ini nggak ada obat. Kita asumsikan durasi lupa itu ya paling lama 60 itu saja. Karena pasti akan dipakai. Nah, dalam 2 bulan masa enggak. Ya. Jadi saya punya HP lewat nomor Indonesia, begitu nyampe tidak register nggak bisa dipakai. Nggak bisa. Jadi Ibu langsung komunikasinya pakai kentongan. Mungkin zaman dulu. Atau nomor singkat. Itu wifi. Itu kira-kira. Telepati mungkin ya Pak ya. Ada lagi mungkin pertanyaan, kalau nanti pun ada pertanyaan lanjutan, saya di KBRI, jadi teman-teman silahkan feel free, pintu saya terbuka. Kalau mau tanya, tidak hanya HP. Kalau teman-teman misalnya ada yang sudah selesai belajar, lulus, barang pindahannya seperti apa, silahkan tanya. Seperti itu. Mungkin bisa nanti menghubungi ke email KBRI ya Pak ya. Email KBRI bisa, email pelayanan bea cukai juga bisa. Email pelayanan bea cukai juga bisa, Ya. betul tentunya Pak ya. Pelayanan.beacukai@indonesianembassy ya. .sg. Oke. Iya, semoga sudah jelas Bapak Ibu. Jadi sekarang sudah lebih terang ya Pak ya. Kalau misalnya mau bawa handphone, tapi apakah sarannya Pak kalau misalnya untuk warga negara Indonesia yang nantinya akan kembali ke Indonesia dan juga sering bolak-balik, mending didaftarkan aja ya Pak ya? Ini didaftarkan saja. Oke. Ini didaftarkan. Terus teman-teman kalau sempat nanti download yang tadi, mobile bea cukai, itu sangat berguna. Tidak hanya untuk handphone, untuk tracking barang kiriman, untuk memperkirakan kalau bawa barang saya bayar berapa bisa. Perkiraan kasar. Karena di situ ada pungutannya apa, jenis barangnya apa. Silakan langsung. Ya, itu juga sudah ditulis. Kami tuliskan email pelayanan.beacukai@indonesianembassy.sg. Jadi kalau ada pertanyaan apapun mengenai cukai ya Pak ya, bisa handphone atau mungkin pindahan nanti setelah kembali for good ke Indonesia, bisa langsung tanyakan ke beliau. Saya kira itu ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, rekan-rekan semua, dan juga teman-teman netizen yang menonton sore hari ini. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyajian materi. Tentunya kami terbuka. Setiap ada pertanyaan silahkan dilayangkan kepada email kami, pelayanan.beacukai@indonesianembassy.sg. Terus nanti bahan materi ini bisa untuk di-copy, silahkan. Terus kami harapkan juga perwakilan misalnya teman-teman bisa diberitahukan ke teman-teman yang lain. Supaya lebih tahu, lebih dini, lebih bagus. Sehingga dalam rangka nanti kepatuhan menjalankan peraturan akan lebih mudah. Kami welcome teman-teman kalau ada pertanyaan. Dan kami dengan senang hati akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.